waktu malam, dia penampakan dia. Dalam Kejadian 18 pun Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa 3 lelaki. Abraham sembah sujud kepada mereka. Tuhan menampakkan diri dalam rupa-rupa tiang awan, tiang api, belukar, belakangnya, kakinya. Itu Tuhan bangsa Israel yang digelar Bapa. Dia menampakkan diri. Dalam roh, hakikat memang tidak boleh lihat. Maka Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada siapapun yang melihat Allah, yaitu yang digelar Bapa. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Maka Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Itu penampakan Tuhan berkuasa. Jadi kita berbeza Tuhan, Bang. Kalau Tuhan Abang tuh memang, kalau Abang kata tidak pernah menampakkan diri, tapi Tuhan bangsa Israel sentiasa menampakkan diri, kehadirannya, banyak ayat-ayat. Sudah? Silakan. Baik. Bisa fokuskan kita ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bagaimana dengan ucapan-ucapan Anda tadi sebelumnya? Mau dikoreksi atau gimana? Ya, dalam hakikatnya sebagai roh, memang tidak ada siapapun yang boleh melihat. Jadi yang dilihat Tuhan boleh menampakkan diri rupa-rupa yang immanen. Itu maksud saya. Berarti benarkan ucapan saya? Berdasarkan Al-Quran Asy-Syura ayat 51, tak ada seorang yang pernah berbicara langsung dengan Allah melalui 3 perantaraan. Bahkan saya bantu Anda untuk memahami dengan membawa kisah para rasul 7 tadi. Tapi Anda pura-pura nggak mau mendengarkan itu. Sekarang Anda membawa Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Anda setuju? Dalam hakikatnya sebagai roh. Nggak usah gitu, nggak usah kayak ajaran politeisme. Yang tapi intinya, faktanya, jangan kayak politeisme, Bang. Faktanya Musa dan 70 tua-tua Yahudi, berarti ini bohong. mereka Yohanes 1 melihat bohong berarti. kaki Allah. Berarti Yohanes 1 ini bohong. Tidak bohong. Lah ini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dalam hakikatnya sebagai roh. Loh, tidak emang Tuhan itu ada berapa hakikat? Satu hakikat. Iya, terus kan emang Tuhan itu gimana ceritanya? Kok bisa kayak gitu? Dalam hakikatnya sebagai roh, dalam hakikatnya sebagai apa lagi nih? Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Iya, Yesus yang tidak lari ke situ. Saudara, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini gimana nih? Ya, adalah hakikat sebenarnya sebagai roh. Iya, ini Allah dikatakan roh. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini bohong atau benar? Bohong enggak ini? Maju kena menurut ini, Pak. Dalam ini bohong enggak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu paham atau tidak? Ini tidak dalam ada keadaan sebenarnya sebagai roh. Allah. Ini bohong atau tidak? Apa yang bohongnya? Ini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Faktanya Musa dan 70 orang tua-tua melihat Allah. Oke, berarti ini bohongnya. Makasih. Tidak bohong. Ini mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat. Tidak ada. Anda mengatakan Musa melihat. Ini bohong berarti. Dengar, saya kasih paham. Tidak ada siapapun yang pernah melihat Allah. Sakit apa tidak ini? Ini dalilnya. Dengar. Terus. Tidak ada siapapun yang pernah melihat Allah, yaitu dalam hakikat
keadaan sebenarnya sebagai roh, memang tidak ada yang pernah melihat. Tapi kerana Tuhan Maha Kuasa, dalam perjanjian lama, dia sentiasa menampakkan diri. Keluaran Berarti bohong. 12, Keluaran 24, Keluaran Berarti ini bohong. 33, Berarti ini bohong. Kejadian 18. Berarti ini bohong. Tidak bohong, kamu yang Pada tak paham. saat, saudara, pada saat Tuhan menampakkan diri, Musa lihat nggak? Lihat Berarti ini bohong. penampakan Tuhan yang Berarti ini bohong. tertanda menjadi imanan. Berarti ini bohong. Abraham juga melihat. Berarti ini Kejadian bohong. Sekali lagi. 18. Berarti ini bohong. Anda mengatakan Tidak Abraham bohong. melihat. Anda mengatakan Musa melihat. Yohanes 1 mengatakan tidak Kejadian ada seorang pun 18. pernah melihat. Bohong. Kejadian 18. Coba baca. Yang mana yang betul? Kejadian 18 Yang ayat mana yang 1. betul? Tuhan pernah dilihat oleh manusia atau Tuhan tidak pernah dilihat oleh manusia? Mana yang betul? Dalam keadaannya Dalam yang keadaannya, sebenar sebagai dalam roh, dalam memang tiada yang boleh keadaannya. melihat. Saya Tapi tanya, Tuhan boleh saya tidak menampakkan tanya dalam keadaan diri. apapun. Faktanya saya Musa tidak bisa Anda melihat, tipu dengan seperti Harun itu. melihat, bangsa Yahudi melihat, Abraham pun melihat. Oke, berarti Yohanes 1:18 bohong ya. Teman-teman setuju dia? Tidak bohong. Loh, apa yang Musa manusia tidak? Manusia. Musa pernah melihat Tuhan Musa tidak? melihat kan? Musa melihat kan? Musa melihat. Abraham Ini melihat, tidak seorang pun yang pernah melihat. Iya, adalah hakikat yang sebenarnya. Yesus menyatakan, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Ibrani 1. Memang pengaruhnya pagan sangat merusak akal ini. Ini saya menghargai dalil ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang bisa melihat aku hidup. Nggak ada. Jadi Tapi kitab Anda- Yahudi bohong. Enggak, kitab Yahudi itu sudah benar. Anda yang Kitab Yahudi, Musa melihat, Abraham melihat, bangsa Israel melihat. Betul. Tapi yang dilihat Kamu apa? paham kah? Penampakan. Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Abraham melihat Melihat Tuhan dalam 3 rupa lelaki. Oh, gila. Tuhan ada tiga Kejadian laki-laki. 18 ayat 1. Baca. Saudara, Al-Quran saya mengatakan wa maka nalibasarin ayukallimu Iya, Tuhan kita berbeza. Memang Tuhan Anda Yesus berbeda dengan Tuhan kami. Pasti itu. Tuhan kami Tuhan bangsa Israel, Bang. Nah, di sini Tuhan saya mengatakan tidak patut bagi seorang manusia berbicara langsung dengan Allah kecuali dengan perantaraan wahyu, belakang tabir atau mengutus malaikat. Iya, saya tidak baca. Nah, sekarang permasalahannya adalah Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tetapi Musa berkontak dengan sesuatu yang dikira Tuhan. Abraham kontak dengan sesuatu yang Anda sangka Tuhan. Padahal dengan Anda membaca Yohanes 1:18 Baca sudah jelas ayat tak ada seorang 23, pun Bang. yang Selepas pernah 20, melihat baca ayat Tuhan. 23. Lepas baca 33-20, baca ayat 23. Ya, ayat Kita 23 melihat belakang Allah, hanya wajah saja yang tidak dilihat. Ayat 23-nya itu dijawab oleh Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38, 53. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat. Lamiot, kamu takutkah? Anda percaya dengan Kisah Para Rasul 7? Percaya, tiada yang salah. Yang datang kepada Nabi Musa siapa di situ? Elohim, Allah Bapa, Tolong tunjukkan Yahweh. dalilnya. Silakan Anda tunjukkan di Kisah Para Rasul dalilnya Elohim datang kepada Nabi Musa. Silakan.
Ya, sebab Silakan. Tuhan di perjanjian Enggak, baru bukan dan kayak gitu, Tuhan bukan kayak perjanjian gitu. lama sama. Saudara, coba Anda tunjukkan di Kisah Para Rasul 7 di mana Tuhan datang kepada Nabi Musa. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 38, Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Malaikat yang berfirman kepada Musa. Maksud kamu Tuhan tak pernah berbicara secara langsung dengan Musa? Tadi kan saya sudah baca Al-Quranul Karim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah Ya, illa wahyu aw min wara hijab. Allah berbicara kepada nabinya melalui 3 perantaraan. Wahyu dan tabir. di kitab Yahudi, bukan di kitab kamu. Kalau di kitab Yahudi jelas sekali, kemudian di Keluaran 33 nomor 20. Baca ayat 23. Mengapa tak baca ayat 23? 23 itu dibantah oleh Kisah Para Rasul 7. Tidak bantah. Dibantah. Yang datang kepada Nabi Jangan Musa yang... tabrak-tabrakan ayat Alkitab. Saudara boleh bacakan saya? Aduh. Boleh Anda baca? Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 7 nomor 36. Itu tidak Bacakan saya boleh? bertentangan. 38 boleh Anda baca? Izinkan saya untuk mendengarkan bacaan Anda dari Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Silakan. Silakan Anda bacakan kepada saya. Itu tidak membantah. Saya Keluaran cuma minta Anda 33 baca. ayat 23. Bisa Anda baca Matius Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Boleh Anda baca? Dibacakan. Oke, dengar dulu. Ya baca ya. Dengar dulu. Baca, Dengar baca. dulu. Sabar. Sabar. Jika Kisah Para Rasul itu benar, berarti segala yang tertulis dalam kitab Yahudi. Baca saya yang bacakan. Hmm. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Bagaimana? Bagaimana saudara? Oke, jadi segala yang tertulis dalam kitab Yahudi, Musa berbicara. Ini mah melawan data dan gimana diskusi melawan data? Sabar. Jadi di kitab Yahudi semua salah. Perjumpaan Musa secara langsung dengan Tuhan salah. Loh, Keluaran 33:20 itu apa bunyinya? Oke. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Musa kan di kitab Yahudi. Jadi semua perjumpaan Musa secara langsung dengan Elohim itu salah. Itu kan saya mengatakan kepada Anda, Salah atau tidak? yang salah itu adalah prinsip kekristenan Anda yang mengatakan Tuhan berbicara langsung. Ini Itu loh. kitab Yahudi. Yahudi Kitab- juga iman itu. Kitab Yahudi menerangkan Sabar. Segala perjumpaan langsung, penampakan Elohim secara langsung kepada Musa dan bangsa Israel salah. saya katakan apa di antara tadi pernyataan-pernyataan saya. Anda nggak masuk di otaknya. Saya katakan di Ya, saya Al-Quran paham. mengatakan Musa mati nggak ketika melihat Tuhan? Tidak, dia memang Bagus. melihat Tuhan, melihat Mati belakang. Mati nggak? Tidak. Tidak mati. Iya, sebab dia tidak melihat Allah dalam keadaan yang sebenarnya. Dia melihat penampakan. Bukan Tuhan itu. Bedakan Itulah yang saya katakan tadi dalam Al-Quran. Dan itu juga lah yang terjadi terhadap Nabi Musa. Tapi Musa melihat kaki Allah. Bukan Musa saja, Harun pun melihat. Tua-tua Israel pun melihat. Mereka melihat. Baca Berarti- Keluaran 24 berarti ayat Yohanes 9 18 dan ini salah. 10. Hah? Yohanes 18 ini salah. Yohanes 1:18 ini salah. Tidak salah. Bagaimana sih? Anda mengatakan Musa melihat Tuhan, Harun melihat Tuhan.
Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Mana yang betul? Bukan dalam keadaan yang sebenarnya sebagai Di mana roh. itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Sebab roh tidak boleh dilihat. Di mana Roh tidak dalilnya? Begitu dibatasi. di mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Saya butuh dalil, Bang. Yohanes 4 ayat 24. Allah Iya, itu roh. Itu Tuhanmu roh. Roh di situ kan Iya. pneuma. Pneuma itu apa artinya? Pneuma artinya apa? Janganlah mute. Pneuma itu artinya apa? Jawab tak payah bawa teks asli. Kami cukup paham terjemahan yang dibuat oleh Lai. Kamu bukan Lai. Kamu apa kapasiti kamu berbanding dengan Lai yang telah melakukan terjemahan. Jadi jangan kamu ubah-ubah terjemahan sesuai kehendak kamu. Oh iya. Lai itu lebih pintar menterjemah. Oh iya. Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan Ya. Allah, yaitu Allah Bapa itu adalah roh. Iya, roh roh. tidak boleh dilihat. Itu Oke. maksud Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada siapapun yang Oke. pernah melihat Allah. Oke. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Makanya Bapa yang adalah roh menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Oh, gitu. Maka Yesus adalah gambar wujud Allah. Di mana dalilnya Yesus gambar wujud Allah? Coba tunjukkan ke saya. Oh, gila ini. Di mana dalilnya Yesus itu adalah gambar wujud Allah? Itu dalilnya di 1 mana? ayat 2. Di mana? Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 nomor 2. Kita baca ya teman-teman. Baca. Ibrani 1 nomor 2 ya. Oke. Maka zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mana Yesus adalah wujud Allah, mana? Enggak ada. Oh, ayat 3, ayat 3. Oh, Ayat 3. nomor 3. Ayat 2 Yesus yang menciptakan alam semesta. Sudah. Ayat 2 Yesus yang menciptakan alam semesta. Ayat 3. Mantap. Oh iya, iya. Oke, kita lanjut lah. Dia adalah cahaya kemuliaan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala dengan firman-Nya dan penegasannya. Oh, berarti Ya, siapa Oke. dia? Oke. Siapa Sekarang dia boleh- yang mana nanti Bang? Siapa dia? Boleh Anda jelaskan siapa penulis buku Ibrani ini? Jangan lari ke sana. Kitab kami. Iya, justru karena kitab Anda makanya saya tanya. Bang, itu Ini kitab Anda kan? Saya tanya, siapa penulisnya? ya. Ya, penulisnya Tak siapa? perlu kamu tahu itu. Tak perlu kamu tahu itu. Yang penting itu kitab kami. Kamu tanya ayat, sudah saya tunjuk. Kamu Saya ngomong. tahu ini kitab Anda dan kitab Anda mengatakan Allah itu adalah wujudnya Yesus. Betul? Betul ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kitab Ibrani tulisan siapa? Dia menjawab. Ibrani ini tulisan siapa, Bang? Tak penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan yang Dari mana diilhamkan Anda tahu oleh. kalau ini firman Tuhan? Sementara penulisnya Tak Anda nggak tahu. penting. Bagaimana Segala Anda yang mengatakan ini tidak penting? tertulis. Ini tidak ditahu siapa penulisnya, kok nggak penting pula? Jadi yang kisah para rasul kamu kutip sebagai kebenaran Tulisan itu macam- Lukas. Tulisan Lukas. Ah, Itu tulisan Lukas. oh, jadi kamu Yang saya percaya tanya Ibrani, itu? Tulisan siapa? Jadi kisah para rasul kamu percaya? Itu tulisan Lukas. Saya tanya. Iya, kamu percaya atau Saya tidak? Tadi tanya kamu Ibrani ini tulisan siapa, Pak? iya, nanti dulu. Kisah para Ibrani rasul. tulisan siapa? Kisah para Rasul tulisan Lukas. Kamu mengapa itu kamu percaya? Ibrani tidak mau percaya. Kok saya percaya? Ah. Saya percaya. Kapan saya percaya Lukas? Lucu Anda ini. Oh, bertangga Iya, memang. Ini tadi orang kayak gini orang gila. Yot, sabar. Tadi kamu kutip kisah para rasul. Saya kutip untuk Hanya membungkam berbicara- mulut kebohongan
kebohongan Anda gitu. Mio. Anda kan mau mengatakan, saudara, Anda kan mengatakan, Anda mengatakan bahwasanya Musa melihat Tuhan. Sedangkan Lukas mengatakan yang dilihat oleh Musa malaikat. Bukan saya kata. Tuh. Kemudian Anda mengatakan wujud anak bayi adalah wujud Allah. Anda tunjukkan buku Ibrani. Anak Saya bayi. tanya, loh, sejak kapan wujudnya Yesus sama dengan Allah? Pada saat dia bayi atau saat dia dewasa? Jelas di sana. Iya, pada saat dia bayi Yesus kan? adalah gam. Iya. Maka pertanyaan saya, pada saat dia bayi atau dia sudah dewasa? Pada saat dia jadi manusia lah. Oh, berarti pada saat dia bayi itu wujud Tuhan. Ya, makanya orang Majus dan Tuannya jadi bayi. Bang, orang-orang Majus tuh orang Arab, Bang. Mereka Berarti Anda datang pengikutnya? menyembah Yesus. Berarti Anda pengikut Majus. Iya. Bang, Anda mereka pengikut Majus. menyembah Yesus. Oh iya. Berarti Anda pengikut Majus. Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Karena Yesus menyembah Elohim. Yesus menyembah Elohim, Majus menyembah Yesus. Anda menyembah siapa? Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Mengapa orang-orang Majus yang adalah orang Arab bukan Yahudi menyembah Yesus? Iya, sekarang saya tanya. Sebab dia adalah Sekarang saya tanya. tidak kelihatan. Yesusnya. Susah karena dia nggak nyambung soalnya. Yang Dia ngomong Kamu kan tanya, udah habisin suaranya Bang Juma aja. Nggak Ya, nyambung. jadi saya simpulkan ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak patut bagi seorang manusia, nabi kah dia, rasul kah dia, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, di belakang tabir, atau mengutus malaikat. Tiga ini salah satunya. Nabi Ibrahim mimpi bertemu dengan malaikat, kemudian juga masuk dalam Asy-Syura ayat 51. Nabi Musa di belakang tabir masuk dalam Asy-Syura 51. Yesus malaikat masuk dalam Asy-Syura ayat 51. Nabi Muhammad wahyu dan juga malaikat masuk dalam Asy-Syura 51. Yang dia terangkan Kejadian Keluaran 33 nomor 23 ya. Itu masuk juga ke dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Bahkan kisah para rasul 21 ayat 7 nomor 35, 38 dan juga 53 masuk juga ke dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Yang aneh Filipi 2, 6, 7, 8. Yang aneh Kolose 2 nomor 9. Ibrani 1 nomor 3. Itu yang aneh. Kalau yang tadi masih relevan. Bahkan Yohanes 1 nomor 18 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Terus dia pelintir terjemahannya. Ya, dia pelintir terjemahannya dengan mengatakan dialah yang menyatakannya. Padahal di situ dalam bahasa Yunani adalah exegomai. Artinya menceritakan. Jadi arti yang sebenarnya adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anaknya tunggal, anak tunggal Theos yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menceritakannya. Original teksnya tertulis exegomai. Exegomai itu artinya menceritakan, menjelaskan, menguraikan, menerangkan. Itu. Jadi terjemahan yang sesungguhnya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi hambanya atau anaknya
yang ada di pangkuannya. Dialah yang menceritakannya. Jadi Yesus yang memaparkan, Yesus yang menerangkan, Yesus yang menceritakan, Yesus yang menjelaskan tentang Allah yang tak terlihat itu. Tapi Kristen muncul beda. Tadi kita dengarkan ya, Kristen muncul, ternyata Yesusnya yang Tuhan, dikarenakan orang Majus menyembahnya. Kita hargai itu imannya saudara kita Kristen. Cukup kita tahu, oh lala, oh lili, oh lolo. Kita cukup tahu, ya. Kita tidak usah olok-olok, kita cukup tahu saja. Ternyata Tuhannya orang Kristen itu pernah jadi bayi menurut saudara kita tadi. Ya, silakan Bang Andi. Ya, sebagai penonton yang baik, ya Oten ini berusaha ya mengambil kitab Yudaisme atau di Torah, Tuhannya itu yang turun menjadi manusia yang bisa dilihat. Karena konsep ini memang konsep yang harus dipaksakan agar Yesus yang turun ke bumi ini yang disembah oleh orang Majus, peramal bintang ini, penyembah berhala ini adalah Tuhan bayi itu. Artinya ada pemaksaan di sini. Pemaksaan ajaran penyembah berhala terus supaya dipopulerkan yang mengais-ngais kepada kitab Torah. Tapi data-data yang ada ditabrak semua. Ditabrak semua demi kepentingan bahwa Tuhan itu pernah turun menjadi manusia. Itu kesimpulan saya. Sorry. Jadi kesimpulan saya gitu Bang. Dinda Dino itu ternyata dia pawai di ini. Bergerilya di YouTube beliau. Betul loh, iya. YouTube banyak ya itu. Oke teman-teman lanjut. Sorry. Kalau saya lagi batuk tolong untuk tutup masker, pakai masker. Kalian nanti kena virus. Masya Allah. Ya sekali lagi buat teman-teman yang jelas semuanya ya. Kita doakan semua buat Guru ini. Mudah-mudahan penyakit yang ada pada beliau terutama dan ininya cepat sembuh diangkat oleh Allah supaya ya cepat bisa kembali seperti sedia kala, supaya bisa beraktivitas dengan normal ya dalam menegakkan kalimat Allah untuk mencegah kemurtadan gitu ya. Jadi kita khususkan untuk membaca Fatihah kepada beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat menyembuhkan penyakitnya. Amin. Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi tak lupa juga ya Guru dan walaupun diobati, walaupun ini kalau nggak menjaga kesehatan sendiri mungkin ini ya. Mudah-mudahan Guru banyak-banyak istirahat, bisa menjaga supaya stabilitas badannya bisa ini lagi kembali pulih Guru. Terima kasih buat Guru yang sudah memberikan inspirasi buat kami sebagai teman-teman Muslim, sehingga dengan Guru ini kita terinspirasi ya dalam menegakkan syiar agama Islam ini. Lanjutkan Guru yang. Kalau saya juga pribadi kepada para mualaf tetap semangat, apapun rintangannya itu tetap harus semangat. Itu namanya ujian. Di saat Anda ingin sholat, apalagi mau sholat Jumat, keadaan tidak memungkinkan, itu cobaan. Itu cobaan. Jadi jangan sampai putus asa. Insya Allah ada jalan keluarnya. Allah tidak akan mencoba suatu kaum kalau dia tidak sanggup menanggungnya. Jadi masih batas cobaan yang Anda bisa lalui. Terutama Bang Dino ya. Semangat terus Abang. Jangan putus asa. Kami selalu mendoakan dan bersamamu. Kesimpulan terakhir diskusi tadi, Oten ini memaksakan Tuhan itu turun menjadi manusia
Padahal data yang ada, tidak ada satupun yang bisa melihat Tuhan. Karena ada orang yang melihat Tuhan meninggoy. Tapi dia ngeles. Memang tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Karena Tuhannya adalah roh. Anehnya lagi, terjemahan Bible yang ada di Indonesia ini mempergunakan sembahan kita, yaitu Allah. Jadi di sini ada kelipatan ganda yang sangat keliru dan sangat nista. Dia mengatakan Allah itu roh. Ya, meminjam kata Allah dibilang pula roh, jadi salah berlipat-lipat. Jadi memang kerja ekstra ini kita, diluruskan dulu kalimatnya, baru diberi edukasi. Memang butuh kesabaran. Yang jelas, tidak ada satupun praktisi Yudaisme mengatakan Tuhan pernah turun ke muka bumi dilihat oleh manusia. Yang ada adalah sebagaimana penjelasan Banyuma, itu adalah tabir perantara. Adapun kalau berbentuk betis apa segala macam, itu adalah majas, bukan makna yang sebenarnya. Tapi kesimpulannya, memang Oten yang tadi memaksakan Tuhannya adalah pernah menjadi makhluk. Bahkan dia berkongsi dengan orang Majus yang beribu-ribu kilometer. Karena melihat cahaya bintang, ada yang lahir datang menyembah bayi yang sedang lahir. Itulah mereka. Sedangkan bayi ini saat nanti dewasa menyembah Elohim, orang ini bersama Majus menyembah bayi. Artinya apa? Tuhan Yesus waktu hidup berbeda dengan Tuhannya Oten yang tadi. Yesus menyembah Elohim, dia bersama orang Majus menyembah bayi. Itu kira-kira kesimpulan dari saya. Semoga tercerahkan. Terima kasih. DLP lanjut. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kiram, Alfi. Saya cuma mengucapkan selamat ulang tahunnya Bang Handia, karena kita baru jumpa. Iya Bang. Selamat ulang tahun ya Bang Handi. Iya. Semoga dipanjangkan segala yang belum panjang ya Bang ya. Jangan lupa lagi kita mendoakan semoga Gurunda Suma selalu sehat-sehat. Amin. Supaya suaranya keluar seperti kemarin-kemarin itu. Amin, amin ya Allah. Amin. Allah. Iya. Saya kok ini ulang tahun. Hari ini saya ulang tahun kok nggak ada yang ngasih bunga ya? Kasih bunga, Bunda Mila kasih bunga lah. Yang belum panjang apa, Bang Handi? Jangan dikasih beneran, nggak ada yang ulang tahun, woi, nggak ada. Saya nggak pernah ulang tahun, teman-teman, benar. Makanya saya itu, kenapa saya tidak pernah ulang tahun, Bang Adon? Kenapa saya nggak pernah ulang tahun? Karena saya menganggap umur saya itu masih 17 saja, gitu loh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kang Royan, ada yang mau disampaikan? Ya, Bang Rian. yang sada Gimana? itu dulu. Waduh, kirain ada yang Itu yang bicara tadi itu. Silakan Kedua Bang. ini loh ya teman-teman Yang tadi ingin bisa disampaikan ya dengan dengerin. Bang Handi, ucapan dengan Bang Handi karena beliau hari ini ulang tahun. Silakan Bang. Gini loh, tadi di saat ada diskusi Bang Juma misalnya sama Kristen, teman-teman yang naik, ya tolong jangan dipotong dengan salam. Gitu aja, sambar aja dulu, selesai baru ucapkan. Karena nanti enggak dijawab, wajib dijawab, pindah topik gitu loh. Itu sih kira-kira ya, tunggu spasi aja dulu. Iya. Kalau mau izin ya, Kang Royal, kalau ini untuk teman Kristen ya, bukan kalian yang mau diskusi ya. Mau izin ya, Kang Royal, saya turunkan dulu. Bang Handi, direspon dong. Apa Udah itu? mari dibawa Bang Handi. Direspon dong. Udah saya respon, terima kasih.
Yang jelas saya itu, kenapa saya menghindari ulang-ulang tahun itu, apalagi ada seremonial, saya takut. Umur saya ternyata bertambah terus, jatah hidup berkurang, jadi semangatnya berkurang. Makanya mati saya itu, saya selalu 17 tahun, penuh dengan semangat gitu loh. Ada di bawah Pak Handi 17 kali 3. Kalau bisa di saat ulang tahun, hari ulang tahun Anda berpuasalah. Ikuti Nabi puasa Ya Senin. Bang Handi ya, bersyukur di usia yang barokah ini gitu kan. Kenapa ini suara orang-orang pada mendem sih Bu Mila, kok suaranya gini ya? Karena udah tengah malam ya, Oh ya, tengah malam di sana ya. jam 2 pagi. Masih Oh, semangat iya, ya. tapi, iya kan? Punya aku mendem juga, Bang Adi. Enggak. Enggak. Saya di Burundi ini baru jam 1 Bunda. Jam 1 malam. Jam 1 dini hari. Udah lagi. Nah sekarang bagus kan? Coba Burundi kabupaten mana, Bang Adi? RT 4 RW 2. Pak RT saya namanya Alexander. Pak RT saya namanya di sini ya, RT 2 RT 2 RW 4. Nah, nama Pak RT saya di sini Alexander Tralala Trilili. Burundi. Kabupatennya namanya kabupaten apa nih? Ini. Tapi di Indonesia itu alamatnya rumit ya. Di sini itu simple banget. Enggak ada RT di sini, Bunda. Nggak ada. Enggak ada. Burundi Nggak ada. ada kabupaten, nggak ada. Burundi ada kabupaten. Gitu ya. Oke, mohon izin. Ya, Bang Jonathan, mohon izin. Selamat sore Bang Jonathan. Bang. Ya, Jonathan silakan. Jonathan, selamat pagi. Selamat sore. Oh ya, selamat sore Indonesia. Selamat pagi Burundi. Silakan Bang. Ya. Kenapa? Enggak apa-apa Bang. Ya, gimana Pak Jonathan? Ini ada apa sih? Kenapa? Iya nggak apa-apa. Ada yang Apa kan? Oh iya juga sih. Ada yang tidak ingin disampaikan? Tidak ingin disampaikan. Iya. Biasanya ada yang ingin disampaikannya. Ya kali-kali tidak ingin disampaikan. Silakan aja tidak inginnya itu. Gimana ceritanya? Nggak ada, saya hanya ingin masuk saja. Oh masuk saja. Kalau boleh tidak tahu situ agamanya apa ya? Saya Kristen. Saya tuh nggak mau tahu tadi. Kenapa anak kasih tahu? Mereka Ya pertanyaan saya kalau boleh tidak tahu agama Anda apa? Kenapa Anda kasih tahu? Kenapa ditanya kayak gitu? Ya saya kan tidak mau tahu. Ya berarti kalau nggak mau tahu harus diam dong. Ya kenapa Anda kasih tahu? Ya coba tanya. Ya saya kan tidak mau tahu kenapa Anda kasih tahu. Ya udahlah kalau begitu silakan kasih tahu aja. Biar teman-teman pada tahu. Oke, saya Kristen. Oke, terima kasih. Bercanda ya bro ya. Jangan marah lah ya. Bercanda kita. I'm not Sudah berapa hungry. komal Islam nih? Sudah berapa komal Islam keliling? Kristen. Lu dari lahir ya Kristen ya bang ya? Iya. Keluarga Kristen ya. Ya kita menghormati Anda sebagai yang beragama Kristen. Tetaplah menjadi Kristen yang baik. Biar kita tetap berbangsa, bangsa negara. Ya saudara sebangsa senegara. Gitu ya bang ya. Toleransi. Ya toleransi. Benar abang. Pak Jonathan ini kalau nggak salah ada seorang laki-laki ya bang ya Pak Jonathan ya. Gak usah ditanya. Dari suara pun bisa didengar. Kadang-kadang ada bang. Kadang-kadang ada menyuarakan suaranya laki-laki padahal bukan gitu loh. Saya hanya mempertegas saja gitu.
Iya. Berarti Tuhan Anda itu Yesus ya Bang ya, Jonathan ya? Bukan. Kenapa sampai ke situ? Ya kan semua orang yang beragama kan bertuhan Bang. Iya. Tapi jangan sampai ke situ lah. Jadi kita omongin apa ini, bisnis? Yang kayak tadi kan kayak Oma bilang. Oh. Tadi bicarain apa kan ya tadi didengar. Oh, toleransi gitu ya. Iya. Tapi toleransi kadang-kadang ada yang bau terasi Bang. Tapi Pak Jonathan masih aktif ya di hari Minggu pergi gereja gitu ya? Apa lupa nih? Aktif. Iya. Kalau Anda ke gereja itu apa yang Anda peroleh setelah pulang? Firman yang saya dengar. Yang paling berkesan firman apa itu Bang? Ya paling kebanyakan kita isi Alkitab lah, apalagi. Ya kan Bible-nya kan panjang. Kira-kira yang paling berkesan itu andalannya apa? Andalannya? Kalau kita di dalam firman itu fokusnya ke soal mengampuni. Oh, mengampuni. Iya. Yang menyampaikan itu pendeta ya? Iya, yang menyampaikan pendeta. Anda duduk menghadap boleh Anda bertanya boleh nggak sih dalam gereja kalau ada pendeta boleh? Saya tahu, setahu saya aja. Tapi kalau mau lengkapnya bertanya sama pendeta aja karena dia lebih tahu. Anda bayar perpuluhan juga? Iya, persembahan. Persembahan dan perpuluhan beda nggak sih Bang? Beda. Kalau persembahan itu apa? Persembahan itu buat uang kas gereja untuk dipakai untuk mengembangkan pelayanan di gereja itu. Apa-apa Mbak? Coba digedein dikit suaranya Mbak. Kalau persembahan apa Mbak? Kalau persembahan itu, uang persembahan itu biasanya kita pakai untuk mengembangkan pelayanan di gereja, misalnya. Kalau ada yang sakit, itu uang kas gereja kita bakalan keluar. Ada yang duka cita, ada yang melahirkan, ada yang menikah, itu uang persembahan itu bakalan berjalan gitu loh. Kalau perpuluhan itu beda lagi. Maksud gue gini loh Mbak, persembahan itu apakah wajib atau seikhlasnya saja? Itu pertanyaannya. Ya itu kita seikhlasnya semampu kita. Ngapain kita kasih gede kalau kita nggak ikhlas, itu sama aja sia-sia di hadapan Tuhan. Oke, kalau perpuluhan itu kan artinya 10% ya Mbak ya? Iya, itu kita kasih untuk Tuhan. Untuk Tuhan atau untuk pendeta? Itu sama aja lah, kita ngasihnya kayak untuk Tuhan. Kan toh juga Pak Pendeta juga kan ngasihnya, toh juga itu Pak Pendeta jalankan untuk itu juga untuk masalah. Pokoknya tentang pelayanan juga itu. Yang penting Mbak ini nggak merasa dipaksa begitu ya? Iya, tapi ada juga orang yang nggak ngasih perpuluhan karena ketidakmampuan. Oh, kalau tidak mampu nggak apa-apa gitu ya? Iya, tapi sebisa mungkin kita kasih kalau memang masih bisa. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Ya, gimana? Saya ini berkeluarga, gaji saya cuma 3 juta. Di sisi lain, gaji saya itu harus saya pakai untuk kebutuhan anak-anak saya gitu. Berarti saya nggak bisa kasih perpuluhan dong. Ya berarti saya tidak bisa kasih perpuluhan, setidaknya saya kasih ucapan syukur gitu. Oh, jadi gaji misalnya 3 juta kan dipakai juga loh buat keluarga. Iya. Artinya yang jadi ibarat kata kan gaji yang 3 juta itu aja udah tidak mencukupi buat kebutuhan anak-anak. Jadi ya kita mau kasih apa? Tuhan juga kan Maha melihat. Iya, jadi kecuali Mbak
Kecuali misalnya pendapatan Mbak sama suami 1 miliar, ya boleh lah ya 10% gitu ya. Iya, kalau itu iya bisa. 1 miliar itu 10% berapa ya? Berapa? 10 juta ya? Pajero lah, dapat pajero. Ya. Udah, itu kakak saya. Iya nggak apa-apa, kakaknya baik kok. Dia menjelaskan baik-baik John, gitu ya. Salam sama kakaknya ya. Oke, siap. Tapi Johnnya kan belum kerja ya John, jadi kamu belum bayar perpuluhan kalau belum kerja. Saya udah kerja, tapi ya kayak gitulah. Habis-habis ke makan, ke ongkos, jadi nggak cukup. Jadi Anda belum wajib perpuluhan. Jadi John ini belum wajib perpuluhan gitu ya? Ya kalau saya bisa kasih ya saya kasih. Iya. Nggak ada dipaksa-paksa gitu ya John? Iya. Tapi persoalannya gini John, kalau boleh nggak berbagi nih? Kenapa? Di dalam perjanjian baru itu nggak ada datanya untuk perpuluhan. Yang ada perpuluhan itu di perjanjian lama itu untuk kaum Lewi. Tapi nggak apa-apa sih John ya, itu kan kita nggak mau mengganggu ya. Yang penting Bang John ini nyaman dalam hidup, happy gitu ya. Jangan sampai menderita gitu ya John. Ya kayak gitulah. Karena Tuhan juga mau tahu gitu aja udah. Tapi John sudah banyak mempelajari Bible gitu. Lumayan sih, tapi saya juga akan masih kurang mengerti. Jadi saya harus tanya-tanya pendeta dulu gitu. Dan juga kan itu ditafsirkan juga. Gak cukup kita baca satu ayat itu nggak cukup. Harus satu pasal itu kita baca, barulah nyambung ceritanya. John, pernah nggak sih lu nanya pendetamu, Pak Pendeta sebenarnya Tuhan kita ada berapa sih? Lu pernah nanya sih kayak gitu? Pernah. Jawabnya apa? Tuhan kita itu satu katanya, cuman ada namanya Tritunggal. Nah, kok satu kok jadi ada 3 lagi gimana? Nggak pusing tuh? Namanya Tritunggal. Iya namanya itu Tritunggal. Tapi kalau lebih jelasnya ke pendeta aja lah biar lebih paham menjelaskan. Iya, maksud gue kan lu yang nanya ke pendeta. Kalau Tuhan kita satu Pak Pendeta, siapa? Kok jadi ada 3 lagi gitu loh? Iya. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, kan ada 3 itu nama. Ada 3 nama tapi iya cuma 3 nama aja tapi satu. Nggak bisa Bang. Bapak beda, Yesus beda. Ya gimana? Gini loh. Iya, kami kan Tritunggal. Sebenarnya Tuhan kita itu cuma ada satu. Cuma sebutannya itu ada 3 contoh. Kayak kita aja kan sama orang tua kadang kita manggil ayah, papa, babe, gitu. Oh, panggilannya doang berbeda tapi oknum yang sama. Iya. Makanya dibilang Tritunggal. Itu kalau merujuk oknum yang sama siapa itu? Merujuk kepada Yesus atau kepada bapaknya Yesus? Tetap kalau nggak bisa jawab. Tanyakan sama pendeta aja. Ya itu nanti tanyain ya Pak Pendeta. Kami baru belajar. Iya, misalnya tanya ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta kalau merujuk kepada yang satu itu namanya 3, misalnya ada orang nih bisa dipanggil babe, ayah, dedi, ayahanda dan seterusnya. Tetap satu bapak lu kan gitu. Nah kalau ini ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Sedangkan Bapak dan Yesus itu oknum yang berbeda. Gimana bisa itu nanti tanya pendetanya ya. Sebenarnya Tuhan kita yang mana sih? Bapak atau Yesus? Karena Bapak dan Yesus beda. Satu utusan, satu yang mengutus. Itulah John ya. Oh, nanti tanyain ya John. Iya Pak, iya. Jangan sampai nggak nanyain. Ini kan hari Sabtu nih. Nah besok lu tanya, lu tulis John, tulis. Besok kami ada KKR jadi nggak ada sempat nanya gitu. Oh besok KKR ya? Iya KKR biasa. Waduh KKR juga itu nanti kau tanya Matius 7, 21, 23 nggak boleh KKR atas nama Yesus. Yesus nanti di 23-nya nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembawa kejahatan. Nggak boleh kata Yesus itu. Maksudnya kenapa sih maksudnya?
Kita besok kan ibadah KKR kan? Iya, maksudnya Ya udahlah ibadah KKR aja saya. Mudah-mudahan. Iya. Kita sih nggak mau ganggu Mbak, silakan saja. Oh KKR apa sih maksudnya KKR? Gue nggak paham deh. Apa KKR apa? Rohani. kebaktian Sini dulu lo, Per. Di sini kan ada mantan Katolik nih. Per, sini lu Per. Ini mantan Katolik nih. Dengan KKR. Apa itu KKR? Kalau Katolik nggak ada KKR. Hah? Katolik. Lu nggak tahu KKR? Oh, mantan Katolik nggak tahu. Ada nggak sih KKR di Katolik? Wah Tuhan. Protestan ini protes. Oh ini KKR artinya apa? Apa? Kebaktian, kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan. Oh. Untuk ibadah dalam agama Kristen yang bertujuan untuk membangun kembali kerohanian umat Kristen. Kerohanian dalam rangka mempererat hubungannya dengan Tuhan gitu. Iya kan, zaman sekarang kan banyak orang ke gereja tapi tidak benar-benar tujuannya untuk beribadah. Oh. Hanya absen aja, tahu kan absen kayak Kristen KTP. Jadi itu tujuannya KKR untuk mengingatkan kita bahwa kita itu tanpa Tuhan kita tidak sanggup berjalan sejauh ini. Kalau dia sama saya ya jangan tersinggung ya. Enggak. Tapi saya lihat nih Mbak, maaf ya, saya juga minta maaf nih. Kadang-kadang itu pakaiannya tidak agak terbuka, terus main HP. Boleh nggak kayak gitu Mbak? Nggak boleh. Sebenarnya sih nggak boleh, tapi kalau di gereja saya itu ditegur. Tapi kan setiap gereja itu beda-beda ini. Kalau boleh tahu. Tapi Mbak gerejanya apa Mbak? Mbak gerejanya apa? Kalau kami Pentakosta. Oh Pentakosta. Jadi perempuan harus pakaian rapi, nggak boleh pakai, maaf ya, agak terbuka gitu, nggak boleh ya? Ya enggak lah. Nggak boleh main HP juga. Enggak, kalau kita main handphone itu sama aja kita nggak menghargai firman. Menghargai firman. Percuma dong, ini sama aja kayak orang tua lu lagi ngomong sama lu sedangkan lu main handphone, berarti itu lu nggak ngargain orang tua kayak gitu. Maaf banget kalau saya pakai bahasa yang kurang baik. Apalagi KKR kan ya, maaf banget. Nggak apa-apa Mbak, apalagi KKR kan harus konsen mendengarkan gitu ya. Iya benar. Nah itu yang biasa membawa materi itu siapa? Kalau kami sih ketua umum Pentakosta dari Siantar nanti. Oh itu termasuk pendeta apa penatua? Apa dia itu pendeta, cuma keluarganya itu dulu pembuka gereja Pentakosta. Ya. Umum Pentakosta. Deng. Ya. Izin masuk, mau nanya ke kakaknya. Iya, mangga. Alfi sekarang lagi berada di Jalan Harapan Baru Regensi. Ini lokasinya ada di Bekasi. Mau nanya dong kak, ini kan satu lahan besar ini di pagar panjang gitu kak ya, sampai ke ujung sana. Dan dalam satu pagar ini kak, ada 6 gereja yang disusun-susun kak. Itu kenapa kak? Ya kalau itu aku nggak tahu ya. Nggak ngerti dia, Pi. Ini jemaat biasa, Pi. Ya mungkin memang di lokasi itu, di situ diizinkan gereja branded apa namanya bahasa berjejeran dengan nama gereja berbeda-beda. Itu GPIB. Di sampingnya gereja apa? Nih Alfi geser ya. Di sampingnya ada apa ini? Kita geser ke kanan. Bentar. Di samping GPIB itu GPSDI. Lalu ini gereja Betel. Oh GBI. Nah ini kan bersusun nih. Terus ada lagi nih GKRI. Iya GKRI. Ya menurut kan kalau di kami orang Kristen itu udah hal biasa. Bahkan di kampung juga ada kayak gitu. Gereja HKBP, Pentakosta, masjid. Itu branding itu hal yang biasa. Yang penting toleransinya, saling menjaga. Ini antar 6 gereja ini jaga toleransi kak? Ya pasti jaga lah. Bukannya mohon maaf nih, kan menyembah Tuhan yang sama kan? Iya, tapi
gerejanya doang yang berbeda Bang. Cuma kan yang dijalankan tetap firman Tuhan, bukannya ini. Mohon maaf nih, mohon maaf nih. Sama halnya kayak kalian tuh banyak Masjid Jami Al Falah, masjid apa lagi? Oh, bukan. Raja Ana, kayak gitu. Jadi itu nggak menjadi suatu patokan toleransi. Mohon maaf. Kalau masjid nggak pernah dibuat seperti ini, mohon maaf ya. Iya, kalau masjid nggak pernah dibangun seperti rumah susun, tidak dibuat branding kan? Iya, masjid itu nggak pernah dibangun seperti rumah susun. Ini seperti rumah susun, nggak, mohon maaf nih ya. Maksudnya Rumah deret. iya, kayak kontrakan. Jadi gini Kak, kalau menyembah Tuhan yang sama dengan konsep Tritunggalan juga, kenapa nggak dibuat satu atap gitu? Ya kan mungkin Pak Pendeta si A mungkin dulu udah punya pelayanan di sana dan kebetulan di situ bisa mendirikan gereja, bisa aja. Kita tidak tahu setiap pendeta itu melewati pergumulan untuk mendirikan gereja itu seperti apa. Mungkin dia dapat tempat tinggal di situ untuk jemaatnya beribadah, kita nggak tahu. Jadi alangkah baiknya ya, Masnya kalau lagi ada di situ, alangkah baiknya Mas langsung tanya. Pasti itu ada ceritanya, Mas. Itu bukan suatu kebetulan itu terjadi, pasti ada ceritanya. Pasti ada rencana Tuhan kenapa gereja itu bisa berderet-deret kayak gitu. Bukan karena ini kan? Bukan karena duit, bukan. Oh, bukan. Nah, pertanyaannya gini, bisa nggak sih bertukar-tukar? Besok saya di gereja ini, besok di sebelahnya lagi, besok sebelahnya. Boleh nggak tuh jemaat pindah-pindah gereja? Ya bisa, cuma kalau kamu nggak terlibat pelayanan, tapi kalau kamu terlibat pelayanan, hargailah Bapak Pendeta yang sudah melibatkan kamu pelayanan di gereja itu. Seperti pemain musik, singer, tamborin, WL. Memang itu sama itu ibadahnya, cuma sedikit dong perbedaannya itu. Mungkin kadang lewat perjamuan kudusnya ya ada perbedaannya sedikit. Kalau masalah lagu-lagunya semua itu hampir sama kan. Orang ini aliran apa sih? Intinya Mbak, nggak etis itu kalau pindah-pindah gereja karena udah terlanjur sama pendeta itu Kalau gitu kita ya. menetap di mana iman kita harus bergereja di situ. Jemaatnya kan saling kenal ya. Kalau keluar misalnya bareng-bareng ngobrol gitu ya. Palingan kalau keluar ibadah mungkin Bapak Pendetanya itu mungkin saling sapa menyapa, saling berbagi pelayanan lah, saling berbagi cerita pelayanan. Kamu gimana pelayanan kamu di gereja? Yang berdiri sendiri itu Advent. Dia hari Sabtu sendiri dia, nggak ke hari Minggu dia Advent. Oh, kalau Advent itu beda sama kami, Mas. Beda jauh itu sama kami Kristen Protestan. Tapi dia nyembah Yesus juga kan? Iya, nyembah Yesus. Mereka kayak lebih Bang Jo. Kirain aku Bang Jo. Mereka itu lebih ke apa sih ya? Dia dari ajaran evangelis dari orang Amerika. Nabinya perempuan. Zaman-zaman dahulu kala yang didirikan itu. Dia kalau Advent itu dia hari Sabat, dia tidak makan babi, dia tidak Natal, harus disunat, banyak makanan haramnya kalau Advent. Iya. Gitu. Ini ya, izin sedikit lagi Den. Kalau yang Alfi lihat dari Katolik kan, kalau mereka orang Katolik punya lahan besar gini, ini kan panjang nih, persegi panjang. Kan mereka mau buat satu gedung, satu atap gitu doang tuh. Atau enggak dibuat sekalian katedral gitu. Jadi cuma satu atap dan semuanya berkumpul di situ. Nah, kira-kira nih menurut kakaknya, sebagai seorang Protestan, ini kan gereja Protestan semua nih, ke-6-6-nya nih. Lebih etisnya dibangun satu atap nggak sih Kak? Atau memang nggak apa-apa dibiarin 6 gini aja? Ayo kesana. Nggak dengar dia. Mau dia. Jangan dipaksa, dia jemaat biasa juga. Kamu Bang. Dia ngomong kanan dulu. Dia nggak dengar, dia lagi pergi tuh. Ngobrol sama dia. Ya udah Pi, jangan dipaksa Pi, dia kan jemaat biasa. Kesian dia. Jangan dipaksa menjawab, entah salah jawab lagi. Enggak, cuma pesan ini aja. Kok jahat-jahat kali komentar orang ini ya. Jangan dibaca komentarnya, Bang. Santai aja. Aku nggak terlalu peduli sih orang mau komen apa. Toh juga bukan manusia kok yang menghakimi kita, Tuhan yang tahu sifat kita dalam hidup ini. Bang Jonathan. Iya. Gimana Bang?
tangan abang itu cuma 2 bang, jadi nggak bisa mengendalikan semua jempol yang mengetik di bawah itu. Abang fokus aja ke hal-hal yang bisa abang kendalikan seperti emosi abang, gitu kan, karakter abang. Oh, namanya juga. Ya begitu abangku ya. Itu kemute bang. Itu di jalan di ini ya di mana tadi itu Pi? Azalea Raya Bekasi atau Harapan Baru nama. Harapan Baru ya. Oh regensi. Oh ya iya. Bang Jo entengin mau nuku Bang Jo. Alah pijit-pijit. Iya. Besok aku mau ke sana survei. Rame nggak kalau hari Minggu? Aku juga ada sahabat namanya Goja, sahabatku namanya Goja, dia agama Islam. Gimana? Bang. Gue juga dulu sekolah Islam loh, jangan salah, dulu sekolah Islam, maaf ya gue bukannya ini, gue dulu sekolah Islam di Aceh biar kalian tahu. Sekolahnya Islam. Iya. Ya memang kita harus bertoleransi, nggak boleh bermusuh-musuhan, Mbak. Bukan musuhan, aku cuma ngasih tahu doang pengalaman aku bagaimana gitu, cerita aku ngasih tahu doang bahwa aku tuh pernah sekolah Islam di Aceh. Ada nggak pendeta pernah ngajarin kamu jangan berteman sama Muslim? Pernah nggak diajarin kayak gitu? Nggak ada pendeta kayak gitu. Nah, jadi boleh berteman bebas toh? Boleh. Asal jangan kau aja kami mencuri, itu dilarang sama aku. Kami dilarang mencuri, dilarang berkata-kata dosa, dilarang berbohong, dilarang berzina, dilarang semua. Kan ada ajaran kasihnya, kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Ya itu ya. Jadi nggak boleh kata-kata kasar. Ini ada murid kita nih mau belajar. Saya mau tahu dong. Saya penasaran. Jadi salah cuma satu. Kami dilarang mencuri, dilarang berzina. Yang larang siapa bang? Ini siapa yang bertanya? Saya Ubaida. Yang larang siapa? Ditanya nggak bang? Yang larang Kristen untuk jangan berzina, jangan mencuri itu siapa? Kalau boleh tahu. Sesuai perintah Tuhan Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Di mana itu bang tertulis? Pingin tahu aku. Cek sendiri lah bang. Saudara, aturan-aturan seperti itu adanya di kitabnya Yahudi. Kalau di kitab saudara tuh, mohon maaf, di Galatia 5. Di Galatia 5 itu gini. Bentar. Tadi kan abang bertanya di mana itu, tapi abang Benerin tahu ya? jawab. Itu pertanyaan makanya malas banget. Gini loh, sebenarnya dia tahu, tapi dia gak pengen ngerti ya kan? Oh iya, memang saya ngetes, betul, saya ngetes. Iya, saya ngetes. Karena lucu aja kedengarannya, saudara. Kalau Kamu Kristen keluar aja Jo, dari situ kita mau ibadah. Ya, bang, kita keluar ya, bang. orang Kristen kita Kami dengarkan izin kami keluar ya, mau dilarang ibadah soalnya ini mencuri, bentar lagi ibadah Valentine di kami dilarang ini, dilarang itu tertulis di mana? Nggak ada larangan kayak gitu di Kristen kayaknya. Karena kenapa semua perintah-perintah yang kayak gitu sudah dibatalin. Galatia 5 nomor 1 perikop. Coba teman-teman buka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apa maksudnya tuh? Jangan lagi mau dikenakan kuk penghambaan. Gak boleh lagi menghamba. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman,
kita menantikan kebenaran yang diharapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapa yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukuman siapapun juga dia. Dan lagi aku, saudara-saudara, jika aku memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu untuk mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan melayanilah seseorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Alright. Jadi di sini diterangkan kemudian bahwasanya kamu tidak akan diberi kebenaran jikalau kamu hidup di bawah hukum Torah. Nah ini artinya supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itulah berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan penghambaan. Allah. Makanya kalau kita lihat saudara Kristen kita, mohon maaf nih, kenapa mereka tidak seperti orang Yahudi? Karena mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka kemudian sudah memerdekakan dari hukum itu. Itu ya, supaya dipahami teman-teman. Terima kasih. Lanjut. Mohon izin. Belum. Pergi dia. Mohon itu. Ngapa suaramu cuma? Suara si Juma kenapa gitu? Ya, Anda dari Kristen. Orang pilek influenza kok heran, apa kok nggak pernah dengar suara orang pilek? Banyak pakai si juga nggak sopan banget. Bisa nggak sih kamu beradab dikit gitu loh? Kenapa ya orang selalu ada kebencian dalam dirinya begitu? Jangan-jangan nanti memanggil bapaknya, dia manggil misalnya bapaknya Johan. Kenapa tuh si Johan, Mak? Kan nggak etis lo panggil bapakmu kayak gitu. Bisa nggak sih lu diajarin di gereja beradab, memanggil nama orang tidak ada sinya gitu loh. Kalau adabmu seperti itu janganlah bermain di media sosial, nggak bagus. Atau kurang diajarin sama orang tua tentang sopan santun. Ya kalau memang kau kurang diajarkan ya kembalilah ke rahim ibumu, minta dilahirkan kembali. Nanti kau sekolah khusus di sekolah kesopanan. Memanggil nama orang pakai si, apalagi memanggil nabi kita pakai si loh. Jadi mereka juga memanggil Tuhannya pakai si gitu. Si Yesus. Ya nggak bagus itu loh. Bisa nggak sih beradab? Indonesia itu menjunjung tinggi budaya kesopanan. Dia tidak mau diluruskan, pemahamannya tidak mau diluruskan karena Gurunda selama ini meluruskan pemahaman mereka tentang isi Bibelnya. Itu dia benci kali pun kau tengok mereka sama Gurunda ya. Dan niat Gurunda itu baik,
meluruskan pemahaman mereka supaya mereka itu nggak sesat masuk neraka. Terusnya mereka bersyukur, malah dia benci. Orang pilek aja, flu, influenza, heran dia. Nah, slogan aja tuh dia ada benar ajaran kasih musuhmu. Tapi prakteknya mana ada yang kayak gini ajaran kasih? Nah, ada slogan doang itu loh, bro. Ajaran kasih musuhmu. Giliran masuk di komal, gak ada itu dipraktekin. Kebencian melulu, kesopanan tidak ada, beradab no. Ya gimana Kristen bisa maju, bro, kalau kamu tidak bisa menunjukkan sopan santunmu? Naik ke komal muslim itu, naiklah baik-baik gitu loh. Siapa tahu ada orang tertarik menjadi Kristen. Tapi kalau caramu kayak gitu, mana ada orang tertarik menjadi Kristen? Kalau di mulutmu itu, hatimu dengan kebencian. Apa ya penyebabnya kalian itu membenci Islam? Kami tidak pernah memusuhi Anda. Di dalam ajaran Islam gak ada itu. Musuhilah orang-orang kafir. Gak ada itu. Paling surat Taubah, perangilah orang kafir di dalam saat perang. Dalam keadaan damai, nggak ada itu perintah musuhin. Kalian kok, aduh ya Allah, kenapa ya orang-orang kayak begini ya? Dia yang membenci, dia yang tidak beradab, dia yang tidak sopan, dia pula menganggap dirinya korban. Dia yang berbuat arogan, dia yang berbuat akrobatik, tidak beradab, tidak ada sopan santun. Dia pula yang mengaku dirinya korban. Anehnya ada lagi orang yang percaya sesama mereka. Aduh. Nah, ini juga janganlah, ini tampil di YouTube, namanya nggak bagus loh. Itu tampil di YouTube, jangan naikin. Nah, ini yang baru naik, silakan. Jati Aryan, selamat sore, assalamualaikum. Jati. Assalamualaikum. Muslim ya bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau mampir sebenarnya untuk Bang Juma. Oh iya. Bang Juma sakit tenggorokan nggak? Campur obatnya kelapa muda, campur garam 1 sendok, bacakan Fatihah 4, minum sampai habis. Iya bang. Oh iya, Masya Allah ya. Ya. Terima kasih untuk masukan. Turun dulu yang menyimak di bawah aja. Ya, terima kasih bang, resepnya bang, Masya Allah. Tapi saya dulu masih menjadi mahasiswa ya kan, sering teriak-teriak tuh menjadi orator kalau lagi demo lah ya. Suara kayak Bang Juma pulang gitu. Ya obatnya gampang kok. Saya minum teh panas campur minyak rem dikit. Oh mama Iya harusnya guru istirahat. Ya Bang Adi, campur sikat WC. Itu ada alat pengaduknya di dalam. Jadi dicampur di ember. Nah, diaduk di situ. Ini kan intermezzo, kenapa sih? Jangan dipraktek atuh. Saya aja nggak minum kok. Tadi lu dengar nggak sih? Teh panas, kasih minyak rem. Saya kan nggak bilang saya minum. Dicampur doang baru saya liatin. Aduh. Tapi benar itu teman-teman, jeruk nipis. Diikuti itu Bang Andi. Nanti kalau teh diikutin itu Bang Andi. Ya kalau terserah dia, kalau mau praktekin ya bodo amat. Saya kan nggak minum, saya nggak anjurin.
Yang dianjurkan itu jahe, jeruk nipis, ya berdoa kan gitu. Anjuran saya jangan diikuti dong. Kadang-kadang saya pakai kunci dongkrak. Buat apa itu kunci dongkrak? Kunci dongkrak. Nah, Ya buat ngaduk lah, biar rata. terus? Tapi nggak diminum kan? Ya kagak lah, jangan. Ini nggak ada oten teman-teman, ini udah menjelang maghrib. Makassar bentar lagi maghrib. Udah kali maghrib sana ya Bunda. Burundi bentar lagi nih. Di sini sebentar lagi subuh. Gitu. Jadi ada waktunya diskusi ada enggak? Silakan teman-teman muslim naik kalau mau silaturahmi monggo. Di live chat juga YouTube silakan. Saya juga yang lagi dimatikan setengah jam lagi. Kadang-kadang maksa kita, ayo debat terus ya, nggak juga lah. Kalau Mbak Mitpa ini nanti sebentar lagi masuk maghrib ya, kalau bisa roomnya dirongkat dulu lah, kan pada Isya baru naik lagi kan gitu ya. Iya. Alfi di ini Daeng. Alfi di Golgota bentar lagi salat tarawih ini. Cepat banget tadi sana masih. Buset. Bulan apa dipakai? Di sana udah masuk Ramadan belum Saban ya? Udah. Kalau Syaban mah bulan kemarin. Oh gitu. Saya mau nanya sih Alfi tanggal berapa itu 1 Ramadan? Jatuhnya. Enggak, pertanyaannya dengerin dulu. Sama dengan pertanyaan gini, tanggal berapakah 17 Agustus? Tanggal 17 Agustus. Iya, tanggal berapa? Iya, tanggal 17 Agustus. Nah itu kan pertanyaan saya, kenapa lu pakai menjawab? Tanggal 17. Itu pertanyaan saya juga. Ternyata gini ya Oten rasanya dibuat puter-puter sama Deng Hadi. Ayo Don. Pertanyaan saya jangan dipakai menjawab dong. Cari alternatif. Memang gak ada kata-kata lain apa? Setelah tanggal 16 Agustus. Ya. Hari setelah tanggal 16 Agustus. Ya lumayan mendekati lah cara ngelesnya. Gak apa-apa. Pintar dikit. Ya, tanggal 1 Ramadan itu 1 hari sebelum tanggal 2 Ramadan. Ikut aku berarti kamu. Nggak apa-apa lah, kan nggak dapat hak cipta kan. Gimana? Nanti tanggal akhir-akhir Syaban itu nanti ada ini lagi juga. Menentukan masuknya tanggal 1 Ramadan, tanggal masuk di bertepatan di apa Masehinya. Hilal. Iya dong, ya hilal juga dong. Tapi kalau Muhammadiyah udah menghitung pasti. Bahkan hari raya Idul Fitri udah terhitung. Kalau nggak salah jatuh tanggal 30 Maret Idul Fitri. Intinya kita merasa bersyukur, semoga kita masih bisa menikmati bulan puasa yang akan datang. Itu yang merasa kita bersyukur. Karena di saat bulan-bulan itulah bulan yang penuh dengan apa ya, lebih mendekatkan diri, memperkuat iman Islam. Bayangkan di siang hari cobaannya begitu banyak ya, kita berpuasa tetap harus bekerja. Apalagi saudara-saudara kita bekerja yang memakai tenaga ya, itu ujiannya sangat berat. Nah, gimana dengan saya Bang Andi? Kalau Mas Adon kan di sana kan masih dalam keadaan normal ya. Di sana itu winter apa summer? Bukan begini Bang Andi. Gimana? Ini kan berpuasa ya, saya berpuasa. Kemudian di sini lingkungannya tidak berpuasa semua Bang Andi. Kemudian saya itu bekerja sebagai chef. Itu. Nah itulah saya maksud tadi, semakin tinggi iman seseorang semakin tinggi ujiannya. Tapi Anda tidak akan pernah dicoba kalau tidak Anda sanggup menjalaninya, ada batas-batasnya. Insya Allah Anda bisa lah.
Jadi berbanggalah kepada kita yang mayoritas Islam di Indonesia ya. Godaannya nggak terlalu banyak dibanding saudara kita yang ada di luar negeri yang minoritas kan gitu ya. Iya betul. Nah, ya, malah kebalik. Saya lihat, mohon maaf nih, di warung-warung isinya juga banyak orang Islam. Warungnya ditutup, tapi di dalam hasil survei saya nih, ya teman-teman Muslim juga ya, saya bilang nauzubillah min dzalik. Ada apa ini gitu? Apa nggak merasa malu saudara kita di luar negeri malah itu ya, di sana bebas godaannya itu ya. Untuk itu teman-teman, mari introspeksi diri kita, keluarga kita dulu aja, jangan sampai ikut-ikutan lah, karena bulan puasa itu bersyukur kita masih di situ loh. Nggak ada orang berpuasa meninggal kok. Nah, yang pernah saya dengar oleh guru saya, orang yang berpuasa dalam keadaan sehat terus dia bekerja menjalankan ibadah puasa, karena pekerjaannya dia berpuasa, dia meninggal, ya itu mati syahid, berjihad dia di jalan Allah gitu. Awas lu pada ya kalau ketemu sama gua jalan-jalan nih, terus lu di warung lagi ngopi siang-siang, awas lu ya, tak bayarin sekalian, suruh minum kopi 2 ember. Nggak boleh main geruduk juga bro, kita harus dakwah aja, jangan, nggak boleh bermain hakim sendiri, itu hak orang. Cukup dakwah aja, santai gitu ya. Masing-masing kan orang bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Ayo angkat tangan di bawah ini yang di YouTube juga, pernah nggak Anda lo siang-siang lu sehat malah lu minum kopi di siang hari, ngerokok nyantai, terbuka pula lagi. Ayo siapa yang pernah melakukan? Ayo ngomong. Istighfar, semoga tidak terulang lagi. Tidak ada manusia yang sempurna coy. Ada yang ngaku dibawa saya bang katanya. Ya masya Allah, itu lu jujur, artinya kalau orang jujur mengakui kesalahan artinya ada niat untuk memperbaiki kesalahan. Istighfar, insya Allah. Apa sih susahnya puasa? Nikmatnya kalau sahur itu ya, habis itu sholat subuh. Yang paling nikmat saat apa teman-teman? Saat mendengarkan suara azan di waktu waktu maghrib. Itu surga dunia loh itu. Minum seteguk air dengan doa. Kalau ada kurma, kurma 1. Nah saya mau tanya sama Don. Don, ini nih, ini pertanyaan buat lu nih. Siap. Lu ketemu Edis misalnya nih Don. Ya Mas Adon ya, ketemu Edis, lu berdua nih. Terus waktunya berbuka puasa, tapi lu nggak bawa air, nggak bawa makanan gitu ya. Apa yang lu lakukan untuk membatalkan puasa lu? Kalau hanya lu berdua sama Edis. Berdua sama Edis, kayaknya nggak mungkin deh bang. Misalnya contoh nih. Contoh lu berdua sama Edis ketemu nih. Untuk membatalkan, aku marahin dia aja lah, udah batal itu. Cuman marahin doang. Marahin ya kan, marahin habis itu saya tarik ke IRS atau kemana, kasih CBP gitu. Kalau teman-teman di bawah nih yang mendengarkan saya, kalian kalau ketemu Edis berdua nih, tapi mau waktunya berbuka puasa, lu nggak lupa bawa air, lupa bawa makanan, terus mau beli jauh gitu loh. Bagaimana cara anda membatalkan puasa kalau hanya anda berdua sama Edis? Cara anda, apa yang anda lakukan? Karena apa bang? Saya marahin ya, marahin ataupun saya tarik ke CBP atau IRS itu. Kalau kita menangani di sini, saya juga kena masalah gitu, kena problem kan. Gitu. Kalau saya jawaban bijaknya adalah minta tolong sama Edis, kita kasih dia duit, suruh beli minum, saya tungguin. Kalau dia jujur balik lagi,
Kalau enggak duit saya habis, nggak dapat minum. Ya dari lu itu. Rugi dong, rugi 2 kali. Itu kan tes kejujuran. Dia kan nggak jujur, melintir-melintir hayat. Ini netizen jawabannya aneh-aneh aja nih, saya nggak mau baca. Tapi jangan salah loh, jangan salah ya, Ustaz pada teman-teman yang lain, jangan salah loh. Banyak loh orang yang tadinya sangat membenci Islam, banyak banget. Dia sendiri memeluk Islam, banyak loh. Betul. Jadi tidak ada yang bisa menolak, karena Allah maha membolak-balikan hati seseorang. Kita nggak tahu dia kapan dia mendapat hidayah, begitu. Betul. Banyak. Sebutin namanya apa? Bang Aristo, Filipus Christian, ada lagi tuh, banyak. Anda tahu pendeta dan cemomak itu waktu memeluk Islam, yang paling membenci adalah anaknya yang perempuan. Apa dia? Beliau masih sabar. Berselang 2-3 bulan kemudian, anaknya yang paling membenci dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tadinya benci menjadi cinta. Jadi benar berarti kata orang yang benci itu benar-benar cinta ya Bang. Ya Bang Adam, monitor Bang Adam. Assalamualaikum atau selamat sore Bang Adam. Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Handi, gimana kabarnya Bang Handi? Alhamdulillah sehat aja, sedikit kaki tadi kejepit Bang. Alhamdulillah. Betul Bang Handi, udah lama nggak satu komal nih Bang Handi ya. Kangen aja nih, saya pantau dari bawah ke Oten nggak ada yang naik tadi nyebutin Bang Juma. Saya pantau kosong lah, saya ngirim permintaan, alhamdulillah dinaikkan. Ya kangen aja sama Bang Handi, udah lama banget ini pengen ngobrol satu komal. Saya juga sekarang jarang Ustadz Miftah naik komal-komal. Ya paling nyimak di bawah. Nyimak di bawah komalnya Ustadz ini hampir tiap hari, cuma Bang Adam geser. Bang Adam gimana itu? Apa Bang Handi? Tanah di belakang rumah udah dijual apa belum? Bang Handi, sebenarnya gini loh, aku ini pengen aku sampaikan ya, ini sudah ada seminggu yang lalu lah ya. Bisa nggak ya, Bang Handi? Bisa. Nah, bisa. Kalau tidak bisa, nanti sih bisa kan. Iya, ini kekesalan terhadap seseorang, nanti tak sebutin dulu lah orangnya. Ini kebencian terhadap Bang Juma ini luar biasa itu loh. Ini ya maaf ini ya. 2 hari terakhir ini Bang Andi itu ya saya rasa kayaknya itu fitnah itu ya. Ustaz fitnah terhadap Bang Juma gitu kan. Cuma kesel aja saya sampaikan di sini. Saya ngelihat foto Bang Juma itu kakinya itu dipoto ditampilin di kayak gini sama rest area. Sepertinya rest area ini bencinya setengah mati sama Bang Juma ini. Nah, di situ katanya Bang Juma kakinya kena santet. Kurang ajar itu orang itu. Iya, Bang Alpi mungkin sudah ngelihat ya. Cukup Bang. Cukup Bang. Yang sudah gitu aja. Kalau cukup ini emang saya kesel aja. Pengen sampaikan di komal ini. Udah gitu aja Bang Andi. Makasih lah kalau udah cukup ya. Yang penting udah saya sampaikan kekesalan saya gitu. Oke Ustaz Miftah, makasih ya. Saya turun aja. Yang penting udah saya sampaikan ini terhadap rest area itu yang benci sama Bang Juma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Alfi timpelin aja nih biar nggak ada lagi yang beginian. Gini teman-teman ya,
apapun yang dibuat oleh mereka-mereka yang membenci para narasumber apologet muslim, terutama ke Abang kita, Bang Zuma, itu tuh sebenarnya bukan urusan dan masalah Bang Zuma. Bang Zuma nggak bermasalah sama mereka. Merekanya aja yang merasa bermasalah sama Bang Zuma. Dan Bang Zuma nggak menggubris itu kok. Soalnya itu bukan masalah bagi Bang Zuma. Merekanya aja menganggap itu masalah gitu. Jadi kita nggak perlu ambil pusing sih. Kan gitu ya? Iya sebenarnya Bang Albi itu loh Pak, kesel aja gitu loh. Kesel. Ini aja di media sosial, kalau garat aja terus tak cariin tuh kalau sama-sama satu provinsi aja. Serius. Justru gini Bang Adam ya. Justru kalau Bang Adamnya kesel, apalagi emosional kita kepancing, memang itulah tujuan mereka membuat para pendukungnya Bang Zuma menjadi emosi. Dan kalau orang telah dikendalikan oleh emosi, itu dirinya sendiri tak akan terkendali Bang. Baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Jadi ya udah diemin aja gitu. Kalau abang emosi sampai kesel gitu, apalagi sampai maki-maki mereka, ya mereka justru seneng. Karena kenapa? Memang itu tujuan mereka. Intinya adalah sebelum maki intinya adalah Bang, nggak usah ditonton yang demikian. Mereka itu sebenarnya penyakit hati. Saya juga nggak terima. Kita lagi mencerdaskan teman-teman yang nonton. Gitu loh Koldian. Iya, itu makanya saya tanya. Pak Jasdi kan bertanya tadi, yang nonton. Apakah Isamu itu adalah tokoh sejarah? Tolong dijawab dulu, Koldian dan Ustaz. Kita nggak menafikan keadaannya Nabi Isa. Oke. Oke, di An-Nisa 158, kenapa Isa menurut tafsir Ibnu Katsir ingin dibunuh oleh raja yang bernama Daud? Ya itu kan tafsir bro. Jadi tafsir itu dia tahu dari mana itu Koldian? Mufasir itu banyak mufasir. Coba iya, Ibnu Katsir tahu dari mana kalau Nabi Isa itu ingin dibunuh oleh raja yang bernama Daud? Di perjanjian lama kalian. Bahkan aku bisa ngutip, Ibnu Katsir itu aja. Di dalam keimanan kalian, Yesus dianggap apa itu? Ini Tabari ya. Tabari mengatakan. Kalau kalian kutip tafsir dulu Koldian. Tafsir tidak merepresentasikan ilmu Allah. Bentar dulu Koldian. Lama itu. Bentar dulu ini ulama ini tafsir. Oke, sebentar saya izin dulu sebentar. Oke, izin sebentar. Saya izin menyapa dulu saudara saya baru naik. Saya ingin memastikan dulu. Assalamualaikum, Vera Istar. Apakah benar ini Ai Kores? Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ini seru sekali. Oh siap. Oke, nanti kalau ini boleh masuk ya, aku. Ya, aku juga. Oke, Novan. Iya, silakan. Nah, aku juga mau minta pembuktian sejarah yang tadi ketika membahas Nabi Isa dan Yesus dalam konteks pembuktian sejarah. Soalnya gini teman-teman, agama itu ketika datang kitab suci itu datang sebagai klaim, terus harus ada proses pembuktiannya. Kristen saling menuntut Islam untuk membuktikan fakta sejarahnya gimana. Sedangkan kalau kita lihat dokumen-dokumen yang lebih dulu, kan dokumen Biblos. Banyak klaim-klaim tentang Yesus yang ternyata nggak ada dalam fakta sejarah. Pertanyaannya itu bener-bener Yesus yang ngomong atau ngibul gitu loh. Ya itu paling yang ngibul ajaran abad ke-7 ya. Oke, ku kasih ya. Ini dari Tacitus. Ku kasih bahasa Inggris gak Koldian? Oke, ku kasih. Coba titiin saya. Makin dong, hostnya harus adil. Apa ini? Apa? Kamu tahu sejarawan Tacitus gak Koldian? Sama. Oke. Ku kasih klaim ini. Matius 27 ya. Gak, ini sejarawan bukan orang Kristen ini. Tadi kan kita bertanya, kita lagi membuktikan ini topik ya? Siapa ini itu Yesus, apakah dia itu tokoh sejarah? Ini udah nggak di Mesias. Enggak, ini kita lagi buktikan apakah benar ini dua tokoh ini benar-benar ada atau bukan. Gimana tuh? Iya,
ini dari Tacitus. Tacitus kamu searching sendiri Tacitus itu sopo. Ya. Di sini dikatakan Yesus Kristus itu di zaman Kaisar Nero dia dihukum. Dia disebut Dia disebut Kristus dan dia di prokurator ini apa nih? Prokurator Pontius Pilatus nih. Coba digedein dulu host. Ya, biar itu kita dokumen baca. apa itu? Dokumennya tahun berapa? Ini Tacitus, kamu cari aja sendiri. Ya, Tacitus oke. Iya, Tacitus sama Flavius Josephus. Flavius Josephus ya. Ya. Coba di-share ke sini dong datanya. Share bagaimana? Ini PDF ini, electronic book ini. Apa bukunya Tacitus apa? Atau itu kutipan-kutipan aja, seperti ada yang tertulis gitu. Enggak. Apa itu soal Tacitus itu soal Yesus mati ya? Iya betul. Oke. Sebenarnya kalau Yesus mati itu ya, ini sejarawan banyak yang punya sepakat. Tahu gua. Itu tahu gua Tacitus tahu. Oke. Ya udah. Ini Magen. Ini bukti kalau misalnya sejarah itu ini tokoh sejarah apa bukan, Kores? Nabi Isa itu yang mengakui Yahudi dan Islam. Iya. Karena banyak kata-kata Isa di kitab-kitabnya Yahudi gitu. Yang jadi pertanyaan tuh gini ya, ini untuk kawan-kawan Kristen ya. Secara sejarah kan Yesus itu disepakati mati ya. Magen, Edo? Iya. Kan secara sejarah itu disepakati Yesus itu mati, kan gitu ya? Iya, bahkan tulisan di luar buku di luar Alkitab juga mengatakan seperti itu. Betul. Ya, sejarah pasti di luar Bible kan gitu, mengatakan Yesus itu mati. Nah, pertanyaan gua, kalau secara sejarah Yesus disepakati mati, kenapa kalian malah mengimani Yesus bangkit? Ini yang bingung. Yesus mati dan bangkit. Gimana sih? Nah, sejarahnya di mana Yesus bangkit? Ini. Boleh, silakan. Oke, baca ya. Ini dari Flavius Josephus. Mungkin Kores bisa bahasa Inggris, silakan. Ya, now there was about this time Jesus, a wise man, a wise man, if it be lawful to apa? To call him a man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew apa itu? He drew, ini recording ya, di recording ya ini ya. He was the Christ. He was dalam kurung the Christ. Itu Flavius Josephus ya. Yeah, and he was the Christ. Itu kata Flavius Josephus. And when Pilate at the suggestion of apa? The principle. Terus mana tuh? Man amongst us. Ya. Terus had condemned him to the cross. Apa ini? Mengutuk dia di atas kayu salib. That love him at the first. At the first did not forsake him, for he appeared to them alive. Karena dia muncul kepada mereka hidup lagi. Hidup kembali. Kok muncul again hidup. The third day. Mantap. Itu Flavius Josephus ya. Dalam. Baca dulu. Again the third day, di tahun ketiga, di hari ketiga. Dia hidup kembali di hari ketiga, gitu katanya. Oke ya. Mantap ya. Mantap. Itu Flavius Josephus kan? Ya. Ini Flavius Josephus tahu teman-teman Islam? Tahu dong. Itu sejarawan Yahudi untuk Roma ya. Oke. Nah sekarang akan gua bawakan lagi. Oh iya boleh, Tacitus, silakan Tacitus dulu. Ya. Bangkit ya. Enggak masalah, tadi kan di Flavius Josephus kan bangkit hari ketiga. Kalau yang mati gue udah tahu, memang sejarawan sepakat Yesus mati, cuma yang bangkit ini yang bermasalah. Berarti fakta sejarah enggak?
Fakta sejarah Yesus mati. Oke, gitu. Isa mau fakta sejarah nggak tunjukin? Tunggu sebelum itu yang Flavius Josephus dulu gitu. Jangan dulu kita ke Flavius Josephus kan sudah tadi. Nah, kita buka dulu sekarang komentarnya Origen tentang Flavius Josephus. Enggak. Ini sejarah. Lo gimana? Enggak ada orang yang menolak sejarah ini. Oh, ini menolak ini Origen, Bapak Gereja. Ini saya tanya, Isa. Origen menolak kontra Flavius Josephus di bukunya Contra Celsum, buku pertama. Nah, udah mulai. Tadi kan kita nggak percaya. Ini datanya. Contra Celsum, bukunya Origen. Gantian. Tadi kita baca itu apa? Itu Flavius Josephus. Itu sejarawan ya. Sejarawan, kan gitu. Ini Tacitus juga sama. Kalau Tacitus nggak ada Yesus bangkit, Yesus mati di situ. Tacitus itu hidup di zaman Tiberius. Dia oleh apa nih nama kaisarnya Pak? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, iya. Di situ kan Tacitus sepakat Yesus mati kan? Ya di sini dikatakan kalau Christian ini kan pengikutnya, when who give their name Christus had been executed. Dari mati dia. Tiberius. Eksekusi di zamannya Tiberius. Prokurator Pontius Pilatus. Prokurator. Tahu itu. Iya. Sekarang kamu tunjukin Isamu itu sejarahnya dari mana? Silakan. Nah, oke, nanti gua ke sana. Kita setelah ini ya. Nah, data kan sudah. Kamu datanya udah. Cuma gini. Iya. Bentar, nah, ini datanya. Iya. Apa? Bentar dulu, kamu tunjukin dulu sejarah Isamu kayak gimana? Di Yahudi ada. Loh, ini. Menurut sejarawan, Berahot 17b 1. Nih, kita buka di sini. Jadi kalau dalam Islam dan Yahudi itu Yesus itu hanya hidup di terjemahan. Nah, kita lihat di sini ya terjemahannya Jesus de Nazarin. Nah, kalau kita lihat di sini, ini 3 huruf. Yod, Shin, Vav, Isha, Hanot, Sri. Kalau nggak percaya, kita akan copy ke translation. Copy, mana dia? Tunggu ya. Kita copy, terus kita bawa ke sini. Translation. Paste. Lalu kemudian kita ke Hebrew. Gimana ini? Wah, nggak ada suaranya deh. Tunggu ya. Kok nggak ada suaranya? Tunggu. Ini nggak ada suaranya. Oh anjir, udah di-upgrade dia. Nggak bisa ada suaranya. Itu data dari mana, Bro? Ini Berahot 17b Yahudi punya. Berahot itu apa Berahot? Berahot itu Berahot itu apa Berahot? Berahot. Pak Yasin. Tuh, ini datanya. Apa Berahot? Nah, ini 1. Nah, sekarang kita balik lagi ya sebelum nanti ditanggapinya sekalian aja. Nah, kalau misalnya kekristenan bawa Flavius Josephus. Bentar dulu. Berahot ini Yahudi. Gini. Waduh, nih guncang dia. Ini gue tunjukin ke lu dulu biar lu paham ya. Bentar ya. Apa tuh? Ya, di sini di tafsir Tabari jilid 8. Ini Tabari kan tafsir tertua Islam nih. Di sini dikatakan bahwa seorang raja yang bernama Daud. Ibnu Hisham tertua. Yang ingin Ibnu Hisham kan penulis sejarahnya Muhammad. Gimana sih kamu ini Ibnu Hisham ada juga bahas sejarah apa nabi-nabi terdahulu. Ibnu Isa dikatakan itu bernama Daud. Nih. Iya. Ya, Raja Daud. Apakah Raja Daud ini yang dimaksud oleh Tabari, penafsir kalian, ulama tertua kalian, apakah sama dengan Raja Daud yang ada di Alkitab? Raja Daud. Enggak, karena kalau dalam Islam itu Daud itu banyak. Enggak, ini raja Israel, cuman 1 orang yang bernama Daud. Kalau di Kristen mungkin ya. Enggak, di Alkitab iya di Bible.
maupun kekristenan mengakui bahwa satu orang aja anak bapaknya Salomo yang bernama Daud, yaitu dia juga raja. Dia raja memerintah Israel. Nah, coba tunjukin apakah Isamu ini sejaman dengan Raja Daud yang ada di Alkitab atau bukan? Enggak, beda zaman. Oke, kalau beda zaman tunjukin Raja Israel siapa yang bernama Daud di zamannya Isa. Nggak ada. Oke, nanti kita ke situ. Iya, Nanti kita ke situ ya. Iya, sip. Nah, pertama kita ke Flavius Josephus dulu. Perhatikan di sini. Tadi yang mau ditahan-tahan, gue mau bahas ini. Di Flavius Josephus itu dibahas oleh Origen di dalam bukunya Contra-Celsum bab 47 kan gitu. Di sini dikatakan apa? Tadi kan di situ dibilang Flavius Josephus itu percaya Yesus itu Kristus dan bangkit. Nah, perhatikan. Josephus memberikan kesaksian tentang Yohanes yang sudah dibaptis dan memberikan janji penyucian untuk orang-orang yang di bawah dosa. Sekarang penulis ini walaupun tidak mempercayai Yesus sebagai Kristus, itu Flavius Josephus karangan siapa? Kok Origen bisa ngomong dia bukan Kristus? Maksudnya Flavius Josephus itu tidak percaya Kristus, dia kan sejarawan dia. Loh, ini Origen yang ngomong. Origen yang ngomong Bapak Gereja. Origen mengutip Flavius Josephus kali. Although not believing in Jesus as the Christ, walaupun Flavius Josephus tidak percaya Yesus sebagai Kristus. Kok bisa-bisanya itu tulisan Flavius Josephus dia percaya Kristus? Origen bilang dia nggak percaya Kristus. Loh, siapa yang bilang Flavius Josephus percaya Kristus? Loh, tadi datanya Madin, tunjukin Madin. Bukan. Di sini dikatakan bahwa Flavius Josephus ini mempercaya Kristus. Dia mengatakan bahwa pengikutnya mereka disebut Kristus. Buka. He was the Christ tadi. Buka. Astaga. Ayo buka, ayo. He was the Christ. Flavius itu sejarawan Yahudi. Iya, makanya buka data lu buka. Baca. He was mana tadi he was-nya? Itu sebagai Kristus. Mana he was-nya? Tadi mana? Sini Flavius Josephus mengakui Yesus itu sebagai Kristus. Tadi ada he was the Christ yang dalam kurung, jangan bohong lu. Mana tadi? Iya, mana? Mengutip pengikutnya. Tunjukin. Mana tadi datanya? Tunjukin, jangan ngabur gitu, tunjukin. Nih, and the tribe of Christian nih. Tribe itu apa? Bukan, he was the Christ tadi tulisannya. Oh, anjir, macam-macam dia bohong dia. Terus gimana sih lu? Bukan, dia bohong dia. Lu kira gua nggak tahu Flavius Josephus? Gimana ini datanya? Tadi ada he was the Christ tadi. Tadi ada he was the Christ. Gimana? Oke. Anjir, dia berbohong pakai Korintus depan Kores dia. Ini direkam ya? Iya, silakan. Nih, Flavius Josephus. Jadi menurutmu Flavius Josephus itu mengakui kebangkitan Yesus enggak di situ? Mengutip Yesus Kristus dan pengikutnya disebut Christians. Nah, dia mengaku Yesus Kristus itu ada dan bangkit enggak di situ? Christian. Bukan he was the Christ tadi tulisannya. He was the Christ. He was di sini. Gimana sih tapi lu? Bukan itu tadi sebelah kanan. Flavius Josephus itu. Iya. Nih. Mana? Nih. Mana? They are the common people called Christians atau pengikut Kristus. Gimana sih? Bukan he was the Christ tadi ada tulisannya Flavius Josephus yang lu kutip. Mana lu? Anjir, dia takia Korintus. Anjing, tunggu. Antikitis of the Jews ya, kita buka Antikitis. Untung direkam, bre. Itu gua jaga-jaga tuh. Dia bohong-bohong mulu ini Kristen ini. Tadi ada he was, terus kemudian tanda kurung the, yang dikurung tuh the-nya.